Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi juga buat Bapak Koli sebagai dosen pengampu mata kuliah manajemen pengendalian usaha. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Priscilla Novasilaen, MPM 2015 310193, Prodi Manajemen dari kelas 4 reguler 1 klaster 2B, Fakultas Sosial Sains dari Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Di sini saya akan membahas materi 3 sampai materi 7 terkait mata kuliah manajemen pengendalian usaha. Sebelum itu, jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube ini ya teman-teman. Oke, tonton saya terus ya teman-teman. Oke teman-teman, saya akan membahas materi 3 sampai 7 dalam mata kuliah manajemen pengendalian usaha. Yang pertama, merintis usaha baru dan model pengembangannya. Pengertian lain dari bisnis menurut Huckness dan Kapor adalah suatu kegiatan usaha individu yang diorganisasi untuk menghasilkan atau menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Cara memasuki dunia usaha. Ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk memulai atau memasuki dunia usaha, yaitu pertama, merintis usaha baru, yaitu membentuk dan mendirikan usaha baru dengan menggunakan modal, ide, organisasi, dan manajemen yang dirancang sendiri. Yang kedua, membeli perusahaan orang lain atau buying, yaitu dengan membeli perusahaan yang telah didirikan atau dirintis dan diorganisir oleh orang lain dengan nama-nama organisasi usaha yang sudah ada. Yang ketiga, kerjasama manajemen, yaitu kerjasama antara wirausaha dengan perusahaan besar dalam mengadakan persetujuan jual beli hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha. Merintis usaha baru. Bidang dan jenis usaha yang dimasuki. Yang pertama, bentuk usaha dan bentuk kepemilikan yang akan dipilih. Yang kedua, tempat usaha yang akan dipilih. Yang ketiga, organisasi usaha yang digunakan. Yang keempat, hambatan-hambatan yang memasuki industri. Yang kelima, paten merek dagang dan hak cipta. Pengelolaan usaha dan strategi kewirausahaan. Yang pertama, pengelolaan usaha. Perencanaan usaha memiliki 2 fungsi penting, yaitu sebagai pedoman untuk mencapai keberhasilan manajemen usaha dan sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan permodalan yang bersumber dari luar. Yang kedua, pengelolaan keuangan. Ada 3 aspek yang harus diperhatikan dalam pengelolaan keuangan, yaitu aspek sumber dana, yang kedua aspek rencana, yang ketiga penggunaan dana, aspek pengawasan atau pengendalian keuangan. Teknik dan strategi pemasaran. Yang pertama, perencanaan pemasaran, yang kedua, bauran pemasaran, yang ketiga, kiat pemasaran usaha baru, dan teknik pengembangan usaha. Yang pertama, peningkatan skala ekonomis, perluasan cakupan usaha. Manajemen dan strategi kewirausahaan. Yang pertama, manajemen kewirausahaan, yang kedua, strategi kewirausahaan, yang ketiga, memelihara semangat wirausaha. Analisis kelayakan usaha. Analisis aspek pemasaran, analisis aspek produksi atau operasi, analisis aspek manajemen, analisis aspek keuangan. Organisasi dan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi yang berorientasi laba. Pengertian organisasi. Organisasi merupakan unsur yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat dengan beberapa alasan, seperti organisasi digunakan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak mungkin kita dapatkan, lakukan sendiri, dengan bekerja sama individu-individu dapat menyelesaikan tugas-tugas yang apabila dikerjakan seorang diri tidak akan tercapai. Organisasi dapat menyediakan pengetahuan yang berkesinambungan serta dapat menjadi sumber karir yang penting. Pengertian manajemen, sumber bentuk organisasi di mana orang-orang bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan, membutuhkan manajemen secara spesifik. Ada 3 alasan utama dibutuhkannya manajemen dalam organisasi. Yang pertama, mencapai tujuan, yang kedua, menjaga keseimbangan, yang ketiga, mencapai efisiensi dan efektivitas. Pengertian laba. Laba merupakan salah satu tujuan perusahaan didirikan dan laba tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Manfaat dari pusat laba. Yang pertama, kualitas keputusan dapat meningkatkan karena keputusan tersebut dibuat oleh para manajer yang paling dekat dengan
titik keputusan. Yang kedua, kecepatan dari pengambilan keputusan operasional dapat meningkatkan karena tidak perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari kantor pusat. Yang ketiga, manajemen kantor pusat bebas dari pengambilan keputusan harian sehingga dapat berkonsentrasi pada hal-hal yang lebih baik. Yang keempat, karena pusat-pusat laba serupa dengan perusahaan yang independen, maka pusat laba memberikan tempat pelatih yang sempurna, baik manajemen umum. Yang kelima, kesadaran laba dapat meningkatkan karena para manajer yang bertanggung jawab atas laba akan selalu mencari cara untuk meningkatkan labanya. Yang keenam, pusat laba memberikan informasi yang setiap pakai bagi manajemen puncak mengenai probabilitas dari komponen-komponen individual perusahaan. Yang ketujuh, karena keluaran yang dihasilkan telah siap, maka pusat laba sangat responsif terhadap tekanan untuk meningkatkan kinerja kompetitif. Konsep-konsep dasar dan batas-batasan sistem pengendalian usaha. Pengertian sistem pengendalian manajemen. Menurut Edi Soekarno, sistem pengendalian manajemen adalah suatu sistem integrasi antara proses, strategi, programan, penganggaran, akuntansi, pertanggungjawaban, dan hakikat untuk membantu orang dalam menjalankan organisasi atau perusahaan agar hasilnya optimal. Apa saja yang termasuk ke dalam konsep-konsep dasar sistem pengendalian manajemen? Sistem pengendalian sedikitnya memiliki 4 elemen sebagai berikut. Yang pertama, pelacak. Yang kedua, penilai. Yang ketiga, efektor. Yang keempat, jaringan komunikasi. Bagaimana batasan-batasan sistem pengendalian manajemen? Batasan-batasan sistem pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen berada di tengah-tengah antara formulasi strategi dan pengendalian tugas. Formulasi strategi paling tidak sistematis, fokus pada jangka panjang, mempergunakan perkiraan kasar akan masa depan dan proses perencanaan merupakan hal penting. Sedangkan pengendalian tugas paling sistematis, fokus pada jangka pendek, mempergunakan data akurat saat ini, dan hal yang lebih penting adalah pengendalian sementara. Pengendalian manajemen sekali lagi terletak di antaranya dengan menjadi pengendalian dan perencanaan merupakan hal yang sama pentingnya. Perilaku dalam organisasi. Organisasi dalam dunia bisnis, organisasi merupakan sekelompok orang yang dilakukan kolaborasi untuk mencapai tujuan secara komersial dengan struktur yang jelas serta memiliki budaya kerja khusus. Perilaku dalam organisasi. Pengertian perilaku dalam organisasi menurut para ahli. Menurut Timothy menjelaskan bahwa perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang menyelidiki dampak yang dipunyai oleh suatu individu, kelompok, dan juga struktur pada perilaku yang ada di dalam suatu organisasi. Tujuan dari perilaku organisasi adalah untuk menerapkan ilmu pengetahuan agar bisa meningkatkan keefektivitasan suatu organisasi. Manfaat perilaku organisasi. Yang pertama, perilaku organisasi akan bertindak sebagai map untuk kehidupan anggota yang ada di dalam organisasi. Yang kedua, melakukan penelitian yang sistematis dalam berguna untuk memahami dan juga memprediksi kehidupan organisasi tersebut. Yang ketiga, perilaku organisasi akan membantu setiap individu dalam memahami perilaku mereka sendiri dan juga orang lain yang berada di dalam organisasi. Yang keempat, membantu setiap manajer untuk bisa memahami dan juga memengaruhi lingkungan dan juga kejadian ataupun masalah yang ada pada organisasinya. Yang kelima, analisa perilaku organisasi juga akan sangat membantu mencegah adanya masalah dalam organisasi. Yang ketujuh, memberikan motivasi dari dasar pada sistem manajer agar bisa memberikan pengarahan dan mengontrol bawahannya secara lebih efektif. Yang ke-8, perilaku organisasi juga berguna untuk menjaga setiap hubungan industrial perusahaan.
elemen-elemen perilaku organisasi. 4 elemen yang mampu mempengaruhi organisasi adalah berasal dari internal organisasi dan eksternal organisasi. Antara lain manusia, struktur, teknologi, sistem sosialis. Faktor-faktor informal yang mempengaruhi perilaku dalam organisasi. Yang pertama, faktor-faktor eksternal. Faktor-faktor eksternal adalah norma-norma mengenai perilaku yang diharapkan dalam masyarakat di mana organisasi menjadi bagiannya. Antara lain loyalitas, keuletan, semangat, kebanggaan. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi perilaku dalam organisasi antara lain budaya, manajemen organisasi informal, persepsi dan komunikasi, kerjasama dan konflik. Pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Ada 4 jenis pusat pertanggungjawaban digolongkan menurut sifat input dan atau output moneter yang diukur untuk tujuan pengendalian, yaitu pusat pendapatan, pusat beban, pusat laba, pusat investasi. Pusat pendapatan. Di pusat pendapatan suatu output diukur secara moneter, akan tetapi tidak ada upaya formal yang dilakukan untuk mengaitkan input dengan output. Pusat beban, 2 jenis istilah yang berkaitan dengan 2 jenis biaya, biaya teknik dan biaya kebijakan. Pusat penelitian dan pengembangan. Pusat penelitian dan pengembangan adalah pelaksanaan tugas di bidang penelitian, pengkajian dan pengembangan dalam sebuah perusahaan dan pertanggungjawaban langsung kepada perusahaan. Demikianlah pembahasan dari materi 3 sampai materi 7 yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau penyampaian saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Thank you for watching.